kita tidak harus multi talent di bidang seni, tapi mencoba fokus dalam satu bidang. Jadi tidak harus menjadi multi talent. Nama saya Sofia, asal Bandung, sekarang sedang melanjutkan studi di Pascasarjana ISI Surakarta. Sebelumnya saya menempuh studi jurusan teater di ISBI Bandung. Kasus hukum di kedokteran, malpraktek. Kalau yang saya rasakan ya, maksudnya yang paling konkret yang aku rasakan adalah karena teater itu berhubungan dengan peristiwa dan berhubungan dengan kehidupan, ya bagaimana kita berteater dengan cara harus melibatkan diri dan merasakan secara langsung dari realita tersebut sih. Jadi merasakan teater adalah proses pelibatan diri yang penting itu terhadap apa yang mau kita angkat sih. Jadi kejujuran dari nilai yang akan kita sampaikan atau makna apa yang tidak mengada-ngada gitu. Jadi apa yang kita lakukan di realitas, dalam realitas atau penangkapan dalam realitas itu menjadi penting sih. Jadi menurutku bagaimana kita terlibat dalam masyarakat adalah peristiwa teater itu sendiri. Proses belajar aku itu sih dari teater tubuhnya Pak Rahman Sabur, yaitu yang punya kelompok teater payung hitam kan lebih ke teater tubuh, tapi eksplorasi yang saya lakukan ini adalah bagaimana mengolah tubuh natural, acting natural, bagaimana proses mendistorsi tubuh, lalu mencampurkan dari non-actingnya itu sendiri sih. Pencampuran dari semua metode acting ketiga yang tadi aku sebutkan sih. Nah, aku di Tilik Sarira itu bagaimana lebih mengolah ke porsi tubuh yang kita miliki sendiri gitu. Bagaimana kita menciptakan eksplorasi tubuh dengan kapasitas kita sendiri, dengan apa yang kita terjemahkan, dan yang paling aku garis bawahi adalah dari keseharian itu sih, dari keseharian yang kita miliki, keseharian yang jarang kita amati. Jadi lebih ke proses mengobservasi diri dan apa yang kita temukan dalam diri itu yang kita lakukan. Dari situ boleh dieksplor secara natural, didistorsi, atau diterjemahkan ke hal lain gitu. Tilik itu kan dalam KBBI artinya mengamati lebih jauh, mengamati dengan batin gitu kalau nggak salah, dengan mata batin. Kalau sarira itu jiwa ya artinya, jadi ke proses mengamati lebih jauh sih. Untuk proses riset artistiknya itu berlangsung 1,5 tahun. Saya melakukan prosesnya itu bagaimana para pemain melibatkan diri ke masyarakat atau terjun melihat gejala performatif yang bisa ditransformasikan menjadi bentuk-bentuk di atas panggung. Jadi dalam prosesnya kami menemui 2 tempat di Solo, yaitu di Kentingan Baru pasca penggusuran dari 7 November 2019 dan sekarang mereka masih bertahan di tanah sengketa tersebut. Lalu satu lagi di warga yang tinggal di TPU Tipes. Jadi mereka itu memang mempunyai hunian yang menyatu dengan pemakaman umum. Ya dari situ kita memulai proses untuk menangkap hal-hal yang bisa didokumentasikan, bisa didapatkan dari obrolan-obrolan. Dan kita pun melakukan live-in atau melibatkan diri dengan menginap, maksudnya menjaga intensitas dengan keluarga. Untuk hubungan mungkin terlalu dini ya kalau aku nangkep ini
punya impact ke masyarakat sih. Tapi kan ini berangkatnya dari energi habitual ya, maksudnya ada hal-hal keseharian atau peristiwa keseharian yang sering kita temukan ya. Untuk yang menonton, pasti hal-hal yang terjadi di panggung itu adalah hal-hal yang sering kita jumpai gitu. Mungkin relate-nya adalah bagaimana keseharian itu kita bisa temukan dan apa yang terjadi di balik dari keseharian tersebut. Terkadang kita kan nggak sadar sekedar misalnya kegiatan kita kayak sekedar bangun, sekedar mencuci pakaian dan lain-lain. Tapi di balik itu semua dari keseharian itu bisa jadi energi lain untuk proses yang kita lakukan atau riset yang kita lakukan, yaitu bagaimana perempuan-perempuan yang tinggal di tanah yang dianggap ilegal atau tanah yang dianggap sengketa atau mereka dianggap tinggal di bangunan liar dan lain-lain mempunyai energinya, yaitu dari keseharian, dari bagaimana mereka terus melakukan kegiatan sehari-hari sebagai energinya buat mereka gitu. Pesan yang saya ingin sampaikan adalah balik lagi ke yang tadi aku paparkan, yaitu bagaimana seni memiliki dari perempuan-perempuan yang tinggal di dalam kondisi tersebut adalah menjadi kekuatan untuk mereka gitu. Bagaimana mereka mempunyai hasrat ingin diakui dan bagaimana kreativitas dari memilikinya itu sih yang aku tekankan atau aku garis bawahi. Seni memilikinya itu sih bagaimana mereka bertahan hidup dengan proses mereka mengklaim si memiliki itu. Dan kalau yang kemarinnya lebih ke ini sih, karena pandemi itu ya, kesulitan juga untuk bertemu dengan objek yang kita amati itu agak kesulitan sih, karena kan harus terlibat langsung, menjumpai langsung, mengaktifasi ruang. Karena proses kreatifnya yang aku lakukan adalah selain dialihkan ke panggung, tapi melakukan site specific performance atau pertunjukan secara langsung di ruang spesifik yang kita amati. Dari situ banyak gambar yang kita tabungkan ya. Dari situ ada proses menjahit peristiwa atau gambar-gambar tersebut dan ditampilkan menjadi sebuah pertunjukan yang kemarin, yang in transit. Salah satunya yang aku lakukan sekarang itu memang mereka menjadi bagian dari proses ini gitu. Kadang kita belajar itu hanya orang-orang yang emang satu disiplin atau yang mengerti seni atau mengerti ilmu-ilmu tentang, kalau terlibat masyarakat kan pasti gak jauh dari sosiologi atau antropologi kayak gitu, yang ilmu-ilmu kemasyarakatan. Tapi apapun yang mereka tawarkan, istilahnya orang-orang awam itu adalah menjadi sangat berkontribusi di garapan ini gitu. Mereka menjadi dramaturg yang nyata, kayak menerjemahkan peristiwa atau memberi gagasan emang sangat jujur dan real gitu. Daripada kita terpatok dengan hal-hal yang udah ada standar keilmuannya yang udah punya banyak wawasan gitu. Tapi orang-orang yang terlibat secara langsung adalah materi-materi yang sangat jujur, otentik. Jadi aku sangat rasakan betul sih bagaimana proses kreatif ini mempengaruhi emosional mereka, karena aku gak hanya untuk pemanggungan, gak hanya untuk aku sendiri. Jadi ya bagaimana mereka survive itu, atau bagaimana posisi mereka menjadi penting dalam proses karyaku adalah nggak sekedar untuk aku aja sih, karena aku juga mencari tahu apa yang mereka rasakan gitu. Kayak aku sehabis latihan pasti nanya, oh ini Bu ceritanya tentang apa, mereka kayak menebak-nebak gitu, dan aku mendengarkan, dan kita semua yang terlibat dalam proses mendengarkan gitu. Jadi penting banget sih bagaimana masyarakat atau objek yang di dalam proses riset artistik ini menjadi penting, menjadi kontributor dalam proses kreatif musik.
bagaimana kita bisa mentransformasikan apa yang kita sukai. Jadi tetap gak berusaha menjadi orang lain supaya terlihat keren atau dan lain-lain sih, lebih konsisten terhadap apa yang kita sukai dan menemukan hal baru sih. Bagaimana kita menghidupkan teater dimanapun sih itu.